adik semua. Kira-kira ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Bila. Untuk itu saya terus kepada adik harus hadir itu setiap hari ya pada saat hadir. Karena memang kalau tidak hadir tentu saja adik-adik tidak mendapatkan belajar di sekolah. Tidak mungkin dilalui oleh bapak ibu. Jadi wajib hadir. Untuk proses keadaan sudah selesai, saya mengajak kita semua melakukan esprit. Kamu semangat. Pembelajaran minggu kemarin tentu saja adik sudah mendapatkan. Kita saat hanya kira apa saja yang kalian dapat. Tentang sistem bersama linear, dua variabel dengan cara menyelesaikan. Kalau begitu, pada kesempatan ini kita mulai dengan materi baru. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu tentang sistem bersama linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan campuran atau gabungan. Untuk itu, pada rangsa ibu adik saya menyiapkan ada dua soal untuk pertanyaan pematik adik. Itu tentang mengapa kita perlu memecahkan masalah dengan sistem bersama linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pematik yang pertama itu tentang mengapa kita perlu memecahkan masalah dengan bersama linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dalam masalah sistem bersama linear dua variabel dalam kehidupan sehari, saya ambil contoh tentang bagaimana adik-adik pergi belanja ya, pergi belanja di pasar, kios terdekat. Tentu saja adik-adik membutuhkan sistem bersama linear dua variabel. Jadi adik-adik pergi ke pasar, tentu saja adik-adik belanja. Misalkan barang. Di sini salah satunya ada kombinasi barang yang berbeda. Misalkan adik-adik membeli satu buku, satu pensil ya, yang jumlah uangnya kedua harga yang berbeda. Tentu saja adik-adik membutuhkan yang sistem bersama linear dua variabel. Ya tidak? Jadi untuk persamaan ini kalian belanja tentu saja menggunakan koefisien dan juga variabel. Kita melakukan dengan yang namanya bersama linear dua variabel yang menggunakan substitusi eliminasi dan gabungan. Di mana kalian bisa menemukan koefisien dengan variabel. Yang kedua, seharga barang yang berbeda. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan menentukan usia dalam suatu perbankan. Usia perbankan. Misalkan Bibit umurnya lebih tua dari Andro, ya, dari Andro. Atau Andro umur lebih tua dari Steffi. Ya, di situ kalian bisa melakukan suatu perbandingan atau salah satu selisih umur antara Andro dengan Steffi. Bisa paham ya? Bisa. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan pematik yang pertama. Pertanyaan pematik yang kedua itu tentang bagaimana cara mencari solusi dari persamaan yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari persamaan yang kita terdapat tadi, tentu saja kita mencari solusi. Kira seperti apa yang kalian tahu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nanti saya jelaskan. Harus menggunakan dua persamaan ya. Dua persamaan substitusi dan eliminasi. Tepuk tangan untuk satu lagi. Bagaimana solusi ya dari dua persamaan yang berhubungan dengan usaha? Beliau dengan menggunakan metode campuran atau gabungan. Tepuk tangan untuk solusi. Contohnya kalian belanja di kantin terdekat. Misalnya di sekolah ini ada kantin.
Dan satu buku ini kita menetapkan variabel Y. Bisa paham kan? Bisa? Bisa. Untuk variabel yang pertama, apakah kalian sudah memahami? Sudah. Maka dalam melakukan metode eliminasi, yang pertama, pilih salah satu variabel untuk dihilangkan. Pilih salah satu variabel untuk dihilangkan. Yang kedua, samakan koefisien variabel yang akan dihilangkan pada setiap persamaan. Itu langkah yang kedua. Yang ketiga, jumlahkan atau kurangkan kedua persamaan untuk menghilangkan variabel tersebut dan untuk mendapatkan nilai variabel lainnya. Itu yang pertama, kita hilangkan dulu ya. Kita hilangkan dulu. Misalkan melakukan kita ya, adalah 2 dan 3. Maka di situ kalau memang belum sama, kita mengalihkan ya dari bawah ke atas ke bawah, sehingga bisa sama atau bersama. Jumlahkan atau kurang kedua bersama untuk menghilangkan variabel tersebut untuk mendapatkan nilai variabel lainnya. Nah sekarang kalau persamaan pertama dan kedua, persamaan kedua itu ada salah satu koefisien dan variabel yang sama, maka kita kurangkan dia jumlah untuk menghilangkan atau menghapuskan dia. Untuk eliminasi bisa ada bayangan, bisa paham? Bisa. Yang terakhir itu tentang metode campuran. Metode campuran itu metode gabungan, di mana kalian bisa menggabungkan antara metode substitusi dan metode eliminasi. Sekarang langkah yang pertama, pilihlah variabel yang akan dihilangkan. Biasanya nilai X atau Y. Jadi pilih variabel yang akan dihilangkan biasanya nilai X atau Y. Tergantung spekulasi saja. Bisa menggantikan nilai X dan juga bisa menggantikan nilai Y. Yang kedua, kalikan persamaan jika perlu agar koefisien variabel yang ingin dieliminasi menjadi sama. Variabel atau koefisien variabel sudah sama bisa mengurangkan atau yang berikut, selesaikan persamaan satu variabel untuk menemukan nilai salah satu variabel. Selesaikan persamaan satu variabel untuk menemukan nilai salah satu variabel. Jadi ketika kita jumlahkan, tentu saja kita bisa mendapatkan nilai Y atau nilai X. Tergantung dari yang ada di hilangkan dulu nilai X atau hilangkan dulu nilai yang tulis solusi dalam bentuk pasangan isi atau kata lain dari solusinya itu kita masuk dalam hitungan penyelesaian antara X dan Y. Dari 3 langkah yang ada, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Sudah paham semua? Sudah. Dari langkah yang ada, tentu saja kita akan melangkah ya. Contoh soal yang pertama, situasi Sinta dapat diperhatikan. Sinta membeli 2 porsi bakso dan 3 gelas es teh seharga Rp32.000. Lutfi membeli 3 porsi bakso dan 1 gelas es teh seharga Rp30.000. Tentukan harga 1 porsi bakso dan harga 1 gelas es teh. Jadi di sini soal yang ada, kita bawa sampai di metode substitusi eliminasi sampai ke gabungan. Dari contoh yang ada, apakah ada nilai sama atau berbeda? Nah sekarang coba langkah yang pertama, metode substitusi. Sesuai dengan soal tadi, metode substitusi dilakukan dan berubah salah satu persamaan yang berbentuk X sama dengan atau Y sama dengan kemudian menggantikan variabel tersebut ke persamaan lainnya. Maka di situ langkah yang pertama, kita ubah persamaan 2 menjadi bentuk Y sama dengan koefisien Y pada persamaan 2 adalah 1 sehingga mudah diubah. Kita tulis kembali sesuai dengan tadi kita memberi bakso. Itu yang pertama 3x tambah Y sama dengan 30.000 rupiah. Nah sekarang seperti tadi kita ubah ya. Kita ubah yang pertama nilai Y. Nah, di sini
Di sini kita bagian atas. Sekarang kita punya Y sama dengan 30.000 dan maka Y sama dengan 30.000 kurang 3. Maka di sini untuk persamaan kita substitusikan nilai Y persamaan 1. 2x tambah 3Y sama dengan 32. Nah sekarang kita masuk sudah tadi Y sama dengan 30.000 kurang 3. Nah di situ 2x tambah 3Y sama dengan 32.000. Maka 2x tambah Y itu sudah ada ya. Y kan sudah kita jabarkan tadi. Maka 2x tambah 3 kali 30.000 kurang 3x sama dengan 32.000. Terus kembali. Baca eliminasi. Yang pertama, langkah yang pertama samakan koefisien Y. Ya, koefisien Y ada 3 dan 1. Kita melakukan dengan 3. Maka seperti yang saya bicara tadi, kita eliminasi yang pertama nilai Y. Di situ kita masuk dalam suatu perkalian kali 3 berarti yang di atas, yang di bawah dan di atas dan di bawah. Kali 1 dan kali 3. Ya. Berarti kan eliminasi koefisien Y sama dengan berapa? 1. Maka di situ kita melakukan suatu perkalian. Maka di sini kita buat supaya bisa mendapatkan variabel yang sama dan koefisien yang sama, kita lakukan perkalian. 1 kali 2x sama berapa? 2x. 1 kali 3y. 3y. 1 kali 32.000. 32.000. Untuk persamaan yang kedua, 3 kali 3x. 9x. 3 kali y. 3y. 3 kali 30.000. 30.000. Di sini yang sama kanan. Kira ada yang sudah sama. 3y dengan 3y. Supaya bisa menghilangkan dia atau menghapuskan dia, pasti kita kurangkan tambah. Kurang. Nah sekarang kita kurang. 32.000 atau 31. 2y 2x. 2x kita kurang dari sekarang x yang berapa? 7x. 3y kurang 3y sama berapa? 0. 32.000 kurang 90.000. 58. Maka di situ seperti biasa kita turunkan nilai x. Nilai x berarti x sama dengan min 58.000 dibagi dengan 7 ya. Berarti sampai berapa? X sampai 8.000. X sudah dapat, maka kita cari nilai Y. Cari nilai Y. Ada juga yang kita langsung melakukan substitusi nilai x. Ada juga kita buat seperti kita melakukan satu kali. Di sini untuk mencari nilai kita buat 2x tambah 3y sama dengan 30.000 dan x tambah y sama dengan 30.000. Tapi kita lakukan dengan menggantikannya, menghapuskan 2 dengan supaya x dengan x ya. Berarti yang di bawah dari atas ya di bawah. Maka di sini dikali 3 dikali 2. 3 2x berapa? 6x. 3 kali 3y 9x. 3 kali 32.000 2 kali 3x 6x. 2 kali y 2 kali 30.000 60.000. Di sini kita sudah sama ya. Ada dua persamaan itu sudah
ya. Maka kita dapat eliminasi. Maka di situ kita kurang tambah. Tapi sekarang ini 9D kurang berapa ya? 96.000 kurang 60.000. Maka di situ turunkan nilainya ya sama dengan 36.000 bagi 7 sama dengan berapa? 6. Hasil harga satu porsi bakso is sampai 8.000 dan harga satu gelas es teh adalah 6.000. Sekarang saya coba kita langsung saja melakukan substitusi ya. Tadi listnya berapa tadi? Jadi sampai 8.000. Kita langsung saja dari 8.000 kalau bersama satu atau dua sesuai dengan kalian mau. Satu ya. Berarti 2x tambah 3y sama dengan 32.000. Sekarang ini sudah ada ya. Ini siapa berapa tadi? 8.000. Jadi 2 tambah 3y sama dengan 32.000. 2 kali 8.000 berapa? 2 kali 8.000. 16.000. Tambah 3y sama dengan 32.000 ya. Maka di sini kita turunkan 3y ya. 3y sama dengan 32.000. Jadi kurang. Maka di sini akan memperoleh berapa? 3y sama dengan 32.000 kurang 16.000. 32.000 kurang 16.000. Berapa? Sama-sama. Ya, sama dengan 32.000 kurang 16.000. Berapa? 16.000. Ya, sama dengan 16.000 dibagi 3. bagi 3. Ya, sama dengan 16.000 bagi 3. 16.000 bagi 3. Siapa lagi? 16.000 bagi 3. 16.000 bagi 3. Berapa? 5. Berapa? 8. Berarti 16.000 bagi 3. 16 bagi 3 berapa? 5. 3. 15. Berarti sudah berapa? 1. Sudah bagi 3. 3. Dibagi 3. 9. Berapa? 3.000. 10. Terus 3. tinggal 3. 9. 500. Hasilnya harga satu porsi bakso 8.000 saya isi ya. Harga satu gelas es sama dengan 5.3. Kalau kita melakukan langsung substitusi ya, tanpa substitusi. Kalau eliminasi harganya sampai itu untuk eliminasi. Sekarang kita masuk ke yang pertama kita buat dalam melakukan eliminasi. Ya, eliminasi terdahulu. Lalu kita gunakan eliminasi seperti biasa. 2x tambah 3y sama 32.000, 2x tambah y sama 30.000. Maka kita ubah dulu yang nilai y yang ada, yang di atas dan di bawah, jadi di atas. Berarti 1 tambah 2x berapa? 2x. 1
masuk dari substitusi karena dia gabung ya. Dia gabung. Yes tambah yes sama dengan 30 ya. Oke. 3 yes tambah yes sama dengan 30. Substitusi kami tadi sama dengan 8 persamaan bersama awal. Persamaan awal kita mau di situ persamaan 2 ya. Persamaan 2 berapa di situ? 3 yes tambah yes sama dengan 30. Baru 3 kali 8.000 tambah yes sama dengan 30.000. 3 kali 8.000 berapa? 80.000. Tambah yes sama dengan 30.000. yes sama dengan 30.000. yes sama dengan 6.000. dan hasil akhir semua metode baik metode eliminasi dan substitusi harga satu porsi bakso 8.000 dan harga satu gelas es teh adalah 6.000. Jadi gabungan antara substitusi ya substitusi dengan eliminasi dua-duanya harus sama. Jadi metode substitusi eliminasi gabungan ketiga ini harus bernilai Sama. mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada kan? Oke, kalau tidak ada, guru menyiapkan semua. Pertanyaan saya kepada adik semua. Bagaimana perasaan adik semua berkaitan dengan metode yang saya jelaskan pada hari ini? Satu persatu ya, mulai dari beliau. Tepuk tangan beliau. Satu lagi, rasa yang kalian dapat adalah metode yang diajarkan pada hari ini. Satu lagi, Aldo, cepat. Sangat mengembirakan. Tepuk tangan beliau. Semuanya sesuai hasil diskusinya bahwa ketika kalian mengerjakan kemudian mengaplikasikan kalian dengan senang hati yang rasa gembira. Untuk itu refleksi yang kedua, kira-kira metode yang saya ajarkan tadi, baik metode substitusi, eliminasi dan gabungan, kira-kira metode apa yang kalian lebih suka? Semua. Substitusi dan eliminasi. Yang ini gabungan. Ketiga-tiganya. Tepuk tangan untuk Anda. Dia suka. Baik substitusi, eliminasi dan gabungan. Nah sekarang dari refleksi kalian sudah ungkapkan semua, begitu Pak Guru menyimpulkan kepada kalian semua bahwa belajar soal sistem persamaan dengan dua variabel yang metode substitusi, eliminasi dan gabungan tentu saja bukan sekedar kalian belajar tentang variabel atau koefisien, tetapi salah satunya adik mempelajari atau membuat perpaduan antara kehidupan nyata atau kehidupan sehari di ekstra kalian, ya di rumah kalian atau kehidupan yang ada jalan selama ini. Jadi bicara soal variabel koefisien itu berkaitan langsung dengan kenyataan yang ada selama ini ada jalan. Jadi untuk itu menjadi harapan saya bahwa jangan patah semangat belajar tentang sistem persamaan dua variabel, masih ada hal lain yang perlu kalian belajar di kuliah. Untuk itu perlu saya informasi bahwa minggu depan kita akan mempelajari lagi tentang sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan grafik. Bisa paham semua? Bisa. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya mengajak adik-adik
berlaku di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni dosa kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sudah mengaplikasi berkaitan dengan contoh soal yang ada dikerjakan sekaligus untuk nasihat. Untuk itu saya cuma mengapa atau kita melakukan survei untuk membuktikan untuk nomor dua yang melakukan substitusi, eliminasi dan gabungan pada saat pengerjaan itu hasilnya sama, kecuali kalau dari metode yang ada yang muncul dengan soal yang berbeda. Itu jelasnya dari beberapa metode yang ada, yang jelasnya akan berbeda. Tetapi sesuai satu soal kemudian kita lanjutkan pengerjaan mulai dari metode substitusi, eliminasi dan gabungan, tentunya harus sama. Kalau berbeda, berarti soalnya berbeda. Tapi kalau soal cuma satu, berarti hasilnya dari substitusi sampai ke metode gabungan jawaban tetap sama. Mari tepuk tangan kita semua. Untuk proses memahami kita sudah lewat, kemudian aplikasi sudah lewat. Sekarang kita masuk di tahap refleksi. Ya, tahap refleksi. Oleh karena itu,